Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Dayani dengan nomor NIM 1908102035 ingin menjelaskan mengenai Nadhriyatul Wahdah dan Nadhriyatul Rufuh. Dalam bukunya Ahmad Effendi yang berjudul Pendekatan, Metode dan Teknik Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab dijelaskan bahwa Nadhriyatul Wahdah merupakan sebuah teori yang memandang bahasa sebagai satu kesatuan yang utuh, saling berhubungan dan berkaitan, bukan sebagai bagian yang terpisah satu sama lainnya. Nah, Nadhriyatul Wahdah ini diterapkan di Indonesia pada Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1975 yang dilontarkan oleh Haji Ahmad Ali Mukti ketika masih menjabat sebagai Menteri Agama. Dalam proses pembelajaran bahasa, baik itu bahasa Arab atau lainnya, kegiatan mendengar, bercakap, membaca, dan menulis terjadi secara integrasi. Dalam setiap pembelajaran terjadi kegiatan di atas secara terpadu, tidak dilakukan dalam mata pelajaran yang terpisah-pisah. Nah, kemudian di sini ada unit-unit yang menjadi asumsi memandang bahasa sebagai suatu kesatuan. Yang pertama ada dialog atau al-hiwar, membaca atau al-qiraah, struktur atau tarkib, menulis alkitab, hafalan, al-mahfudot, dan apresiasi sastra yaitu al-tadawuk al-adabi. Nah, di sini juga ada karakteristik belajar berbasis topik atau teks bacaan. Dalam pelajaran berbasis teks ini, bahasa utama kegiatannya adalah pembahasan kosakata, pemahaman dan analisis teks, penguasaan bunyi-bunyi bahasa melalui kegiatan membaca pada kertas atau buku, membuat percakapan dengan topik yang relevan, dan kelima, menulis berdasarkan bacaan. Keenam, penguasaan struktur atau tata bahasa yang terdapat dalam teks. Yang kedua yaitu ada pembelajaran berbasis situasi atau teks percakapan. Nah, pembelajaran situasi atau teks percakapan dikembangkan melalui beberapa cara, antara lain dramatisasi teks sampai dengan percakapan bebas, latihan menghafalkan dan membedakan bunyi-bunyi tertentu, latihan menulis dan mengubah teks dialog menjadi narasi, memahami teks bacaan, pembahasan struktur bahasa atau tata bahasa tertentu yang ada dalam teks. Kemudian selain ciri-ciri di atas, terdapat pula karakteristik pelajaran bahasa Arab berdasarkan Nadhriyatul Wahdah. Yang pertama adalah semua unit bersumber pada suatu silabus dan buku sebagai silabus dan buku bahasa Arab. Nah, semua unit diajarkan dalam alokasi waktu yang sama sebagai waktu pembelajaran bahasa Arab. Ketiga, semua unit diajarkan oleh guru yang sama sebagai guru bahasa Arab. 4. Dalam hal penilaian, guru memberikan nilai akhir tidak untuk setai unit, melainkan nilai akhir bahasa Arab sebagai suatu sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa. Nah, di sini juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu Nadhriyatul Wahdah sangat mendukung para pengajar dan menyampaikan pelajaran kepada siswa, terutama tujuannya agar siswa bisa berkomunikasi dengan bahasa asing. Nah, menampilkan materi pembelajaran bahasa secara utuh dan tidak terpisah-pisah sehingga para pelajar tidak dihadapkan pernik-pernik ilmu bahasa yang pada umumnya membingungkan. Karena itulah Nadhriyatul Wahdah berupaya menampilkan pelajaran bahasa asing atau bahasa Arab secara sederhana dan praktis sehingga bahasa asing tidak terkesan sulit. Kemudian kekurangannya apa? Yaitu pertama, pandangkanlah pengetahuan murid dalam pengetahuan ilmu bahasa, terutama ilmu nahwu, ilmu sorof, dan balaghah. Untuk tujuan keagamaan dalam pengkajian bahasa Arab seperti memahami Al-Quran dan hadis masih kurang memungkinkan, maka teori ini berlaku diterapkan sampai mustalah atau mutaqaddimah, ilmu qawaid dan balaghah. Sebaliknya diajarkan kepada murid sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Tidaklah mudah menyusun buku bacaan atau pelajaran bahasa Arab dengan teori ini, sebab buku bacaan harus memperhatikan sekuensi, perkembangan gramatik, kosakata, uslub, dan sebagainya.
Dan di sini juga ada implikasi terhadap proses pembelajaran yang sederajat. Secara umum, Nadhatul Wahdah lebih baik bila digunakan dalam kelas menengah ke bawah, antara lain karena lebih menggairahkan dan menjenuhkan. Bagi kelas peralihan, kiranya lebih bagus penerapan Nadhatul Wahdah plus gabungan, yaitu untuk mata pelajaran tertentu yang perlu pendalaman yang lebih rinci seperti nahwu, shorof, dan imla. Kemudian selanjutnya yaitu dasar Nadhariyatul Wahdah dan pengajaran bahasa Arab. Ada dasar psikologis, membangkitkan semangat belajar, menghilangkan kejenuhan disebabkan adanya aktivitas belajar, mengulang balik pembelajaran dalam satu judul sebagai segi, dengan demikian pemahaman bertambah baik. Itu mendorong pemahaman secara menyeluruh terhadap situasi yang muncul, lalu berpindah pada pemahaman yang bagian lainnya. Kemudian hal ini secara psikologis memudahkan daya tangkap pada pembelajaran, yaitu dasar pedagogis. Dalam Nadhatul Wahdah terjalin dengan erat antara pelajaran bahasa, terjamin pertumbuhan kebahasaan yang seimbang dari murid, tidak ada pengajaran yang menyolok atas lainnya. Nah, ada juga nih dasar kebahasaan. Yang pertama, bahkan kita ucapkan kalimat yang sempurna dan berhubungan erat dengan segera dan cepat. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan ini pembelajaran bahasa menguasai bahasa Arab dengan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian guru, agar sukses dalam menjalankan tugas, guru harus memiliki seperangkat kemampuan dalam bidang yang akan disampaikan maupun kemampuan untuk menyampaikan bahasa itu agar mudah diterima oleh siswa. Yang tak kalah penting yaitu materi. Pengajaran bahasa berdasarkan Nadhatul Wahdah dasarnya lebih cenderung memadukan semua maharat dan pembelajaran bahasa menjadi satu pelajaran dalam satu buku paduan atau satu untuk evaluasi dari hasil belajar tersebut. Di seling selanjutnya ada realita keterbatasan waktu. Nadhatul Wahdah lebih banyak dipakai, tapi walaupun begitu sistem ini sulit untuk dilaksanakan karena memang dalam sistem ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya metode yang diterapkan oleh Nadhatul Wahdah biasanya lebih diterapkan atau ditekankan pada percakapan dan mendengarkan di samping menulis dan membaca. Itu ada metode langsung. Ciri-ciri pokoknya berupa tujuan utama pengajaran bahasa adalah penguasaan bahasa secara lisan agar siswa dapat berkomunikasi dalam bahasa sasaran. Itu materi pembelajaran berupa buku teks yang berisi daftar kosakata penggunaan dalam kalimat. Kosakata ini umumnya konkret ada di lingkungan siswa. Selanjutnya itu kaidah-kaidah bahasa diajarkan secara induktif, yaitu dimulai dari contoh-contoh kemudian diambil dari kesimpulan. Kosakata konkret diajarkan melalui demonstrasi, peragaan, benda langsung, dan gambar. Kemampuan berkomunikasi lisan dilatih secara cepat melalui tanya jawab yang terencana. Yang terakhir ada media berupa perpustakaan dengan fasilitas internet, TV, VCD, dan lainnya yang sebisa mungkin mengakses hal-hal pembelajaran. Nah, LCD proyektor, laboratorium komputer, sistem evaluasi. Sistem evaluasi evaluasi dilakukan dalam kesatuan evaluasi. Contohnya kalau dalam pelajaran itu biasa ada evaluasi apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, lingkungan juga menjadi salah satu faktor penting dalam pembelajaran. Semua unsur ada, baik materi dan non-materi, berpengaruh dalam proses pembelajaran siswa menjadi semangat dalam meningkatkan bahasa Arab. Nah, yang selanjutnya ada Nadhariyah al-Furu'. Dalam sistem terpisah-pisah, Nadhariyah al-Furu' atau supported system, program pembelajaran bahasa Arab dilakukan dengan cara membagi bahasa beberapa cabang pelajaran seperti nahwu, shoroh, mutola'ah, insya, muhadatsah, imla, khot, dan seterusnya.
Mengacu pada sistem ini, maka dalam struktur kurikulum yang digunakan tidak lagi muncul nama mata pelajaran bahasa Arab. Yang ada adalah mata pelajaran nahwu, shoroh, mutalaah, mata pelajaran insya, dan seterusnya. Namun demikian, sistem ini memiliki beberapa kelemahan yang melekat padanya, seperti sistem ini mencabik-cabik esensi dan kebutuhan bahasa serta menghilangkan hakikat dan fungsi utama bahasanya. Sistem ini menyebabkan ketidakseimbangan antara berbagai unsur bahasa dalam keterampilan berbahasa, baik pada proses belajar maupun hasilnya. Yang terakhir, sistem ini kurang memberikan kesempatan kepada siswa yang berlatih menggunakan bahasa, baik melalui ekspresi lisan maupun ekspresi tulisan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk materi Nadhratul Wahdah dan Nadhratul Huquq. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, walidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.